Salah pikir sedikit nih, ada sedikit masalah bunga riba dan bunga bank ini. Jadi ada yang datang ke rumah, ya bagaimana itu masalah riba dan bunga bank? Apa sangkut kedua itu? Ria dan bunga bank, sama nggak itu? Pertanyaannya begitu. Iya, bunga. Jadi kalimat bunga ini namanya disebut lafadz mustarak. Bunga itu lafadz mustarak. Mustarak itu homonim. Jadi satu kata mononim. Mononim. Satu kata multi arti. Bunga. Riba dan bunga. Kalau riba itu sudah pasti haram. Dan nasnya qat'i, udah jelas, eksplisit. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Artinya riba itu hukumnya haram. Siapa aja yang menghalalkan riba, detik itu juga keluar dari Islam. Kudu syahadat lagi. Siapa aja orang yang menghalalkan riba keluar dari Islam. Sebab famungkirul ijma'i kafir. Orang yang mengingkari ijma' ulama, maka orang itu keluar dari Islam. Sebab seluruh ulama sepakat bahwa riba itu haram. Kemudian berbicara bunga. Bunga. Apakah bunga ini kategorinya riba? Ntar dulu. Harus dilihat bunga ini. Sebab ada anak muda bilang, siapa ini? Maulana. Kata Maulana, guru, saya itu kalau lihatin cewek-cewek yang ada di Ramayana, hati saya berbunga. Riba enggak begitu? Gitu. Karena berbunga. Gitu. Jadi enggak kemudian kalimat bunga itu kemudian jadi haram. Dilihat dulu. Bunga apa? Bunga bank. Baik. Bunga bank. Jadi bunga bank itu apa gitu. Jadi harus ditasawurkan dulu. Kata Imam Abdurrahman Al-Akhdari di dalam kitab Mantiq Sulamul Munawwaraq tuh, beliau bilang idraku mufradin tasawwuran ulim wa darku nisbatin bitasdiqin wusim. Mengerti lafadz mufrad namanya tasawwur. Namun mengerti wa nisbah kalamiyah ala wajhil id'an namanya disebut tasdiq. Bahasa kita orang kalau mau mentasdiq kudu mentasawurkan dulu. Sebab tasawur far'un, tasdiq far'un anit tasawur. Jadi bila enggak ditasawurkan maka tasdiknya salah. Tasawur itu digambarin dulu. Digambar dulu. Gambar dulu baru diputusin. Kalau dalam sebuah keputusan DPR presiden kalau macam itu mengingat menimbang baru memutuskan. Enggak bisa kita memutuskan tanpa mengingat menimbang. Jadi harus mengingat dulu, menimbang dulu. Harus. Apa ini bunga? Begitu. Kalau enggak nantinya bakal acak-acakan hukum. Jangan dari judul langsung nembus pada isi. Ini jadi salah. Ada namanya sambal setan. Haram. Setan. Begitu. Enggak, apa itu sambal setan? Iya sebetulnya sambal aja. Mungkin pedes kali, pedesnya ketulung-tulung, setan doang, kira-kira begitu.
Akhirnya disebut sambal kira-kira gitu. Tapi dari cabai juga, ya halal begitu. Jadi kita mau ngomongin halal, gambarin dulu. Ada orang dagang nasi kucing, halal haram nasi kucing. Tanya dulu, apa nasi kucing? Nasi, Mbak. Nasi, cuman dikit doang kayak ngasih makan kucing. Begitu. Oh, begitu. Nasi, iya nasi. Ya halal kalau begitu. Judulnya biarin aja judul mah. Jangan takut sama judul. Begitu, begitu. Dan sabu-sabu bagaimana? Apa itu sabu-sabu? Pagi-pagi sarapan bubur. Sarapan bubur. Ini bubur aja boleh. Kalau sarapan. Jadi judul ini apa? Nah, bunga begitu. Karena ini dalam kajian muamalah atau ekonomi Islam, bunga adalah kelebihan hasil usaha dalam dunia keuangan yang bergerak pada jasa perbankan. Jadi perusahaan yang bergerak pada jasa perbankan, kelebihan hasil usaha namanya bunga. Biar gampang, saya punya gelas. Ini gelas, dagang gelas. Modalnya 10.000. Saya jual 15.000. Saya jual 15.000. Dari 10 menjadi selisih 5. 5.000 ini apa namanya? Namanya untung. Namanya untung. Itu karena saudara ngewarung. Bank nggak ada bahasa untung. Nggak ada di bank tuh untung gitu, nggak ada. Adanya bunga. Bank nggak ada bahasa untung gitu, nggak ada. Dalam dunia bank adanya bunga bahasanya. Gitu. Adanya bunga dalam bank. Nah, untung ini bagaimana? Modal 10.000 kita jual 15.000, selisih 5.000. Ini 5.000 ini namanya untung. Untung ini haram apa halal nih? Halal. Kenapa? Untung. Nah, ini kita ngomongin bunga. Ini bunga bagaimana? Karena bank ini bergerak pada jasa keuangan, maka uang itu yang di bank pertemuan antara orang punya duit nggak bisa usaha, kedua orang bisa usaha nggak punya duit, maka ada badan penjembatani dua orang yang sangat membutuhkan. Yang punya uang biar uangnya tidak habis begitu aja, yang nggak punya uang bagaimana biar menghasilkan uang dengan cara yang benar, maka diatur supaya tidak muncul rente-rente liar, maka dibuatlah namanya al-bunuk, jamak daripada al-bank. Begitu, bikin bank. Maka bank ini adalah lembaga usaha. Ingat ini. Arti lembaga usaha itu sama dengan prinsipnya adalah profit oriented. Apa itu profit oriented itu? Jadi mencari keuntungan. Namanya juga dagang, nggak ada rumusannya orang dagang. Iya, nyari untung. Nggak ada orang dagang nyari rugi. Kalau ada orang gila. Begitu, nggak ada orang dagang. Itu semua orang dagang nyari untung. Nah, bunga ini bagaimana? Harus dilihat. Bunga ini dari mana dulu di perbankannya? Kredit. Kredit apa ini? Kredit produktif apa konsumtif? Kreditnya buat makan, buat bayar sekolah, gitu. Makan. Apa dia buat usaha, nambahin modal usaha? Ini namanya kalau kita punya warung, bagaimana ngembangin warung biar punya mesin jahitnya 2 kalau kita konveksi, 3 dan seterusnya. Ini namanya disebut kredit produktif. Dalam Islam disebut qirad, bagi hasil. Atau dalam dunia perbankan syariah yang bahasanya dipakai namanya mudharabah, bagi hasil. Namanya itu begitu.
Jadi kalau bank ini, saya singkat dulu. Ini sampai tanggal 11 nih ya. Bang lama ya. Oh iya Pak. Enggak apa-apa. Iya baik. Jadi kalau kita berbicara bank, kalau riba itu langsung riba. Kalau riba udah pasti haram. Kalau bunga bank itu sama dengan langsung haram, maka saudara nggak hidup. Baju yang saudara pakai itu menurut saya haram. Saudara beli di pasar Bayoran pakai uang cash. Tapi itu yang dagang itu nggak pakai uang cash. Uang kontaineran nganterin bajunya dari Bandungnya. Itu pakai apa kira-kira? Pakai bank ya duitnya. Jadi duit haram. Baju itu dia belinya. Belum lagi yang jahitnya. Begitu. Belum lagi saudara keluar dari rumah lewat jalan. Jalan gang-gang ini pakai tender. Di aspalnya itu pakai tender. Tender itu apa Hasta Karya, Wika, Wijaya Karya yang ambil. Itu duitnya nggak digelontorin. Pakai apa? Abang. Maka aspal yang diinjak haram. Jangan injak nih. Jangan injak. Haram. Uang dari bank itu. Dari bank. Beras begitu saudara. Yang saudara makan. Saudara beli pakai duit langsung cash. Tapi pedagang berasan dikirim kontaineran itu, kira-kira duitnya digondol apa ditransfer? Haram. Uang hulunya haram, hilirnya haram. Haram. Muanya. Saudara haji, nyetornya kemana? Haram. Hajinya. Haram. Jangan haji. Gitu. Haram. Begitu. Haram. Beli kitab kasih betul saja. Beli si cash ya saya 30.000. Tapi itu toko bukunya dianterin sekontainer itu duitnya digondol nggak? Pakai apa? Haram. Begitu. Haram. Apalagi karpet nih AC. Gitu. Dari Cina dianterinnya. Itu kira-kira duitnya digondol-gondol ke Cina. Haram. Nih haram. Apalagi bayar listrik. Begitu. Duitnya disetor, masukin ke rekening ini, bank. Haram. Wudu haram. Belum lumak kredit lagi. 15 tahun buminya dikasih kredit. Wudu pakai air itu. Haram. Jadi bagaimana? Ini terus apa kagak ini? Kalau selesai Bang, hasilnya Bang. Bunga halal enggak tuh? Itu banyak itu anak-anak muda muslim berhenti dari kerja di bank lah apalah. Ini begitu. Sampai banyak itu teman-teman itu. Oh, guru, alhamdulillah sekarang saya punya bisnis baru apa? Properti syariah. Wih cakep. Properti syariah. Iya. Apa itu properti syariah? Jadi bisnis perumahan tapi non riba. Wih cakep, non riba bagus. Apa itu non riba? Jadi tidak pakai perbankan. Oh iya. Jadi kalau saya ngambil sama abang ini rumahnya di mana? Depok, baik. Kalau saya mau ambil bang, apa saya harus digondol-gondol duitnya? Oh jangan guru. Jadi duitnya setor ke rekening bank ya. Haram. Enggak kalau ini lewat doang. Lewat doang bagaimana ente? Katanya bank haram, riba. Kalau digondol bisa colong orang. Katanya riba haram. Ini bagaimana? Bagaimana? Begitu. Dia bingung. Begitu. Ini bagaimana? Jadi harus dilihat dulu. Begitu. Jadi enggak kemudian. Yang penting kan gue udah beli pakai duit cash. Urusan dia. Ya kagak begitu. Enggak urusan dia. Kita beli motor nih, motor dapat nyolong. Sama polisi, gua dapat beli sama polisi, yang nyolong dia. Kita pernah ada sama polisi, sama kena hukum. Kita beli baju, duitnya pakai bank dia belinya. Kita belinya sama dengan barang haram. Ini bisa telanjang nih, kudu jahit sendiri. Iya jahit sendiri. Bahannya nanam pohon kapas dulu. Kapas, nanam dulu. Jadi harus diukur.
ngawur. Apalagi masuk tol sekarang, tol. Wah, udah duitnya harus dibang lagi. Udah haram aja ini. Jadi harus dilihat bunga tuh, dilihat. Kalau kredit itu adalah konsumtif, memang konsumtif ini kenakalan daripada petugas bank. Nggak ada sebetulnya kredit konsumtif tuh. Bank sosial tuh nggak ada. Bank itu selalu mencari profit, mencari keuntungan, mencari keuntungan. Apa bedanya bank syariah dan konvensional? Sama aja. Bedanya pada judul. Bedanya pada judul. Saya ini unit syariah. Ini IOG ini unit konvensional. Banknya namanya Bank Al-Akhyar. Saya unit syariah. Jadi bank itu sama kayak orang dagang baju di Bayoran. Ada orang minta baju pramuka, Mas, ukurannya XL. Saya punyanya L. Pak, saya nyari XL. Kata kita, ada apa? Dibilang nggak ada. Ada tuh orang dagang ilmunya. Ada aja. Nah, barangnya masih di gudang siapa? Gudang orang. Itu begitu. Itu ilmu orang dagang. Ada di gudang. Gudang orang. Kita minta. Ayo aja ada Excel, ada. Ya udah saya minta barang. Nanti kita gantiin barang lagi. Begitu enggak? Sama bank syariah. Kalau saya ini bank syariah, lalu siapa ini mau contohnya? Ya, Pak Jakim. Mau pinjam duit. Berapa pinjam duitnya? 200 miliar. Saya enggak ada kas sebanyak itu. Sebagai bank syariah. Saya bakal minjem sama siapa? Karena banknya Al-Akhyar syariah, ini bank Al-Akhyar konvensional. Ya saya minta sama dia, sama. Kalau kita mau nabung syariah, nabung di konvensional, diterima. Gitu, sama konvensional. Tapi masuknya di rekening kita. Itu unit doang. Isinya ya sama. Kalau saya nggak ada duit, minjemnya media. Ya sama. Kecuali ada BI syariah. Lah ini, udah bisa dari awal. Kan kagak. Nah, cuman yang dimaksud bank syariah itu keuangannya dibatasi oleh undang-undang, tidak boleh dipinjemin ama diskotik bisnisnya, ama minuman keras, itu yang disebut bank syariah. Maka yang banyak naruh di bank syariah orang-orang non muslim yang naruh bank syariah. Emang lu main gede ya? Kelebihannya lumayan di bank syariah, rada gede dikit. Makanya orang non muslim nggak ngerti apa itu syariah apa kagak. Yang penting untungnya banyak. Begitu. Orang si Ahong di Cina. Begitu. Waktu dia meninggal ditanya malaikat, ente Ahong mau masuk surga apa masuk neraka? Tar dulu. Saya nggak penting itu surga apa neraka. Saya mau nanya, yang paling rame di mana? Ya kalau nanya yang paling rame mah di neraka. Gitu. Saya mau neraka aja dah. Emang apa? Saya mau dagang tuh gitu. Emang otak bisnis sejalan dia. Emang begitu. Ahong gitu. Nah, ngomongin bank ini begini, saudara. Jadi yang namanya bunga ini, kalau ngomong riba kan banyak bahasannya. Ada riba yad, riba nasa, riba fadol, riba qorad. Ini bagaimana dalam bank ini? Maka kalau kita pinjamannya produktif untuk usaha, untuk apa, itu diizinkan kreditnya itu. Tapi kalau konsumtif buat makan, kartu kredit buat makan, waduh payah saudara. Habis saudara tergulung, hampir rumahnya terjual bisa. Habis ngutang ke sana sini. Jadi harus dilihat daripada kebutuhan. Begitu. Maka bunga bank ini, kesimpulan akhir biar saya tidak panjang nerangin ini, karena ini lama betulnya kalau ngomongin perbankan, karena bakal harus nerangin saham dan obligasi, dan itu adalah rentetan atau turunan hukum. Apa itu saham, obligasi dan seterusnya. Jadi
saya singkat, di dalam NU saja, kalau muktamar, setiap muktamar itu muncul 3 bunga bank. Pendapat ulama itu ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan haram murni, haram. Kedua, ada yang mengatakan halal. Ketiga, ada yang mengatakan syubhat. Syubhat. Nah, bagi kita yang awam, terserah mau ikut yang mana silakan. Ikut yang haram monggo, ikut yang halal monggo, jadi gurih bunganya gitu. Kan begitu, halal. Mau ikut yang syubhat monggo. Cuman saya mau lurusin, kalau ikut haram harus benar. Turunannya jangan sampai nggak benar. Bagaimana ikut haram tuh? Kita naruh duit di bank, berapa? Ya 2 miliar di bank. Kita nggak mau ambil bunganya dari deposit kita. Nggak apa-apa, hak kita, boleh. Kata kita nggak, bunganya haram. Terus bunganya kemana? Nggak saya ambil, bunganya buat teller. Teller tuh petugas, kasir bank. Begitu, buat dia ya. Saya bilang ini namanya salah dalam beragama. Ini masuk neraka juga. Yang model begini, masuk neraka. Kata teman kita, kok masuk neraka? Orang saya nggak ngambil bunganya. Iya, masih masuk neraka. Masuk nerakanya di mana? Ente muslim egois. Ente kenapa bunganya nggak diambil? Takut masuk neraka. Iya, tapi ente pengen petugas bank masuk neraka semuanya. Yang penting jangan ente, ini nggak benar. Ente nggak benar. Kalau ente haram, ambil bunganya buat bikin WC umum, bikin got, silakan. Itu kalau nggak mau ambil, itu namanya haram benar. Begitu, benar. Yang kayak begitu, benar. Begitu, yang kayak begitu. Baru haramnya benar. Begitu. Jadi bagaimana? Kalau kita halal, nggak jadi persoalan. Kalau dia subhat, ikutnya, ya kayak begitu. Namanya subhat, terhadap mengerem. Begitu. Maka ini adalah kayak merek sepatu. Ada sepatu namanya Nike. Ada ukuran 40, 30, 20. Ini nggak usah diributin. Mana yang cocok di kaki kita? Kayaknya yang cocok nomor 40, pakai nomor 40. Nggak usah salin yang nomor 20, emang dia cocok nomor 20. Gitu. Yang penting sama-sama mereknya Nike, begitu. Jadi mana yang ngajar? Kenapa sampai ulama menjadi pecah 3? Sebab bank baru tidak ada di zaman Nabi. Kalau orang apa aja nggak zaman Nabi bid'ah, dia pasti diharam aja, udah acak-acakan haram. Tapi dia bagi duit dia mau dia, begitu. Ini duit dari bank juga ini, begitu, dari bank juga, gitu. Ini bingung juga dia. Malah kalau mau ceramah transfer aja transfer, ini pakai bank lagi dia. Bagaimana ya? Yang haram ya tapi itu transfer ya. Ya bingung juga sih ya begitu. Itu begitu. Jadi ada aturannya. Dulu saudara, nih kalau kita berbicara bank, mohon maaf, dulu di tahun 50-an sampai 60-an zaman kakek-kakek kita, kakek saya ini, itu haji itu kudu dia jual kebo itu sampai 50. Jual kebo sampai 50 ekor. Sapi dia 50 ekor. Seekor sapi yang buat korban tuh berapa itu? Yang buat kurban tuh berapa tuh kemarin ya? 20 juta. 20 dikali 50 berapa? 20 juta dikali 50. Berapa? Tuh 1 M. Itu haji non bank. Haji non bank. Itu begitu. Di tahun 84 saya punya nenek samping itu habis sawah haji berdua 2 hektar. 2 hektar.
Kalau sekarang 100 meter di Bayoran cukup itu. Nggak pakai hektaran. Itu karena diatur oleh bank. Mau nggak diatur, jadi liar. Kalau nggak ada bank, liar. Siapa aja. Itu kenapa itu yang orang haji plus, furoda, ini, itu, ini. Ini nggak diatur oleh pemerintah. Makanya hajinya, ongkosnya suka. Jadi bagaimana? Kita pinternya aja penawaran. Ada yang 100 juta, 150, 200, 250, 300. Tergantung. Dari saya 100. Ngomong bos saya. Dia naik lagi. Tergantung kaki keberapa dia. Itu yang mahal. Kalau pemerintah sama. Mau orang kaya ke orang miskin kayak 25 juta. Itu supaya dapetin nomor porsi. Mana yang konsumtif begitu. Nah, kayak kita umroh, haji pakai dana talangan. Tahu talangan? Pinjemin dulu sama bank. Ini namanya belum mampu dipaksa mampu. Ini repot. Ini nih. Pakai begitu tuh. Nggak usah. Karena kita kalau belum mampu udah nyerengin aja. Beli aja kaleng Ka'bah. Nah, masih dagangan kaleng Ka'bah. Dagang nggak? Itu Bang Fati itu udah dagang tuh. Kaleng Ka'bah. Udah nyelengin aja di situ tuh. Nyelengin aja. Begitu. Jangan maksa-maksa begitu. Jangan. Ini gara-gara orang miskin dipaksa dengan dana talangan, akibatnya antrian kayak begini, acak-acakan kredit sampai 25 tahun haji. Kalau sekarang umur 60, waktu dia haji udah modal. Itu yang terjadi. Gara-gara apa nih? Gara-gara liar. Wajar, kenapa harus ada begitu? Karena bank ini nggak boleh dananya diem. Dia harus nyari nasabah. Sebab duit orang yang dia harus bagi hasil. Maka harus cari musuhnya. Apa kek? Yang penting dia dapat nasabah. Itu begitu. Namanya ujroh bahasanya. Ujroh apa ya? Ya kalau enggak ini naik lagi ujrohnya. Itu begitu. Jadi pinjaman konsumtif. Kalau saya nggak mau. Begitu. Nggak mau. Udah kita nyelengin di rumah aja. Atau buka ke bank rekening haji. Nanti kalau udah dapat 25, ntar juga ditelepon, begitu. Kalau saya yakin, dalam kacamata saya, kalau haji ini benar dikocok, bukan berdasarkan nomor porsi, walaupun boleh nomor porsi dulu pemerintah, tapi ditambah syarat satu lagi dikocok, saya yakin, hakul yakin yang dana talangan ini nggak bakalan keluar. Uang belum mampu, yang mampu-mampu dulu yang bakal keluar itu namanya, begitu. Itu begitu. Yang maksa-maksain diri ini. Begitu. Kita enggak usah. Jangan. Begitu. Kita enggak usah. Enggak. Kalau jalan darat enggak apa-apa. Jalan darat tuh begini, teman kita minjemin duit kita 25 juta. Tapi kita ngangsur sama teman kita, bayarnya normal. Umpamanya sebulan biar gampang 1 juta. Jadi kan sekian bulan, atau sebulan umpamanya 5 juta, berarti kan 5 bulan. Begitu. Kita bayar. Enggak apa-apa. Silakan. Begitu, silakan. Begitu. Silakan saja. Begitu. Kayak begitu. Tapi kalau nggak mampu, jangan dipaksa. Karena ini bukan produktif. Ini konsumtif. Akhirnya kurang ada pengaruhnya dari ibadah yang dilakukan. Udah pulang ibadah, harus bayar utang. Begitu. Belum lunas mati. Jadi repot. Jadi nyelengin aja. Pakai celengan Ka'bah. Nah gitu aja. Jadi bunga bank ini saudara panjang. Ada kiai di Sukabumi dengan nulis tesis tersendiri, Kiai Ahmad Maki di Tipar Sukabumi, pesantren As-Salafiyah, menulis bunga bank halal dengan argumen yang panjang. Begitu, argumen yang panjang. Saya ada bukunya dengan luas. Kiai Muhammad Abdul Fattah, dia bagi buku juga, judulnya Bunga Bank Tetap Haram, dengan argumennya banyak. Jadi terserah mau ikut yang mana. Begitu. Ada teman kita ngaji nggak anaknya ya?
Orang tuanya enggak mau, karena kata mantunya enggak usah taruh di bank. Jadi duitnya ditaruh di rumah. Akhirnya duit 3 miliar hilang, emas 3 kilo hilang. Saya bilang, ini siapa yang ngajari di rumah? Ada mantu. Ya jangan dengerin, bisa taruh di bank. Mau taruh kelumbukan, digondol sama maling. Begitu berkarung-karung, orang dagang dia. Ini ada. Jadi enggak begitu, enggak begitu. Terserah kita. Bank Syariah. Saya juga kalau mohon maaf kalau berbicara jujur, walaupun saya bilang sama, tapi saya juga nabungnya di Bank Syariah saya juga. Ya, yang penting kita menghormati judul dah, begitu. Begitu. Judul aja. Tapi isimu sama. Sama isimu. Bank saya itu, Bank Syariah itu saya. Begitu, yang saya pribadi. Sebab yang lain-lain itu ada saya pribadi, ada BCA gini, udah duitnya buat sumbangan, masuk sumbangan, masuk di BCA udah nggak saya pakai, udah buat sumbangan aja. Mandiri dulu saya punya itu Mandiri, sekarang juga masih ada, nggak tahu duitnya masih ada nggak itu. Itu dipakai juga untuk sumbangan, udah kita kagak make akhirnya. Pasportnya apalan Lutfi dibanding saya. Begitu. Kalau yang satu doang yang saya punya, Bank Syariah, begitu. Jadi sama aja, hanya beda judul doang. Isinya sama, yang kerja aja sama. Begitu, bukan santri-santri karyawannya, pindahan dari sini pindah ke sini. Sama aja, dia juga. Dan ujungnya sama. Dan kan ada BI Rate. BI Rate itu bagaimana mengatur. Begitu. Tapi di Bank Syariah ada begini. Tapi rugi kalau menurut saya. Ada namanya wadiah. Kayak di BNI Syariah, itu ada namanya sistem wadiah. Wadiah itu duit kita dititipin sama dia berapa miliar aja. Dan itu nggak berbunga. Titipan. Jadi duit kita nitip, ada rekeningnya, enggak nambah. Enggak ada potongan barang seperak. Duit kita ada 100 juta, 100 juta aja. Nitip aja. Dia sama dia dipakai usaha. Kayaknya yang ini juga aneh, bapak-bapak itu punya duit banyak, 2 miliar, dititipin sama Oji. Ayo Oji girang kayaknya. Baliknya 2 miliar lagi. Girang nggak kira-kira? Iya, itu makanya bank girang gitu. Namanya wadiah. Rugi. Harus bagi hasil. Adapun yang namanya bunga tabungan, ya Allah, 0,0000 perak. Itu nggak ada apa-apanya, belum dipotong dengan administrasi. Begitu, itu begitu. Jadi nggak kayak begitu-begitu amat. Cuman karena zaman Nabi ada nggak? Bang nggak ada. Begitu, udah haram aja. Termasuk nih Bang Adus, Bang ini haram juga. Bang sih. Judulnya Bang. Jadi nggak asal judul-judul aja. Jadi harus dilihat isinya nih apa. Kita ini saudara, lingkarannya nggak bisa. Mau pakai tiket pesawat, pakai perbankan. Apalagi sekarang bisnis online semuanya. Udah online. Apanya udah online. Tinggal gesek-gesek doang sekarang ini. Orang itu makin praktis hidup sekarang ini. Jadi kalau saran saya, Anda sudah kredit, dipisahkan antara produktif sama konsumtif. Kalau konsumtif jangan deh. Kalau produktif nggak apa-apa. Ada pun kayak kredit motor segala macam itu lain cerita. Itu bukan bunga. Jadi namanya pilihan harga. Namanya. Ada barang itu disebut jual beli. Namanya bai'u samanil ajil. Jadi menjual dengan harga yang tempo di dalam kajian ekonomi Islam. Jadi ini punya saya. Cash 10.000. Kredit bayar 4 bulan 20.000 umpama. Ini bagaimana? Sama, hanya memberikan pilihan. Tapi barang ada, namanya jual beli. Jual beli itu, jadi ini biar gampang mana bedain riba, mana jual beli. Biar gampang ada dua. Saya punya duit 10.000, pengen jadi 20.000. Ada dua cara. Yang pertama saya beliin barang ini, anggap modalnya 10.000. Saya jual. Sama siapa? Sama Bang Adus. Bang Adus saya jual. Berapa? 20.000 mau? Mau. Ya. Maka saya ada duit 10.000 plus nambah 10.000. Begitu, itu satu. Tapi ada barang yang dia terima. Ada barang yang dia terima. Kedua, duit 10.000, dia jadi 20.000. Ayo aja lagi susah. Ustaz saya pinjam duit dong, berapa 20.000? Kalau mau bayarin 20.000 nggak apa-apa. Iya baik deh. Maka 10.000 saya cairin, kasih dia. Dia bayar sama saya 20.000. Maka sama. Dari Ayoji 10.000 plus 10.000. Dari Adus 10.000 plus 10.000. Yang ini namanya jual beli. Ada barang yang dia terima.
Ada duit yang saya terima kelebihan, ini namanya jual beli. Kalau ini namanya disebut riba, yang kita bayar waktu, tidak ada barang yang diterima. Maka kalau kirot ini diizinkan oleh Islam, kirot bagi hasil, sebab dalam rumusan siapapun, saudara nih punya duit 10 miliar, saya pinjam 10 miliar buat saya dagang, saya balikin 10 miliar, mau nggak? Tuh, itu Islam menghargai itu. Ini namanya kredit produktif, namanya qiran, bagi hasil. Bahasa perbankan mudharabah. Ini beda. Jadi kalau kredit ada barang yang diterima. Lah kalau kredit ini haram, apalagi rumahnya kredit 15 tahun, udah haram. Ini bukan masalah, alhamdulillah sudah lunas. Ini sumurnya buat wudhu ini dari kredit ini. Waduh, wudhunya haram. Jadi enggak kayak begitu-begitu amat. Tapi kalau mau dipanjangin, harus satu kajian tersendiri tentang kedudukan perbankan dalam kacamata hukum Islam. Kira-kira judulnya begitu. Tapi sekelumit ini paling tidak bisa untuk memberikan sedikit warna tentang bagaimana tentang bunga. Jadi enggak semata-mata bunga haram, karena Maulana juga ketemu cewek hatinya jadi enggak begitu, enggak. Jadi harus dilihat, diparsialkan satu demi satu, ini bentuk jasanya bagaimana, aturannya. Apalagi Haji Budi bisnisnya jual beli mobil, dia pakai bank dia. Itu haram, dia berhenti aja udah. Begitu, tabungannya ambil sementara di pojok. Begitu, baju dicopot karena kita sih pakai duit belinya, tapi dianya konterannya pakai bank dari Pekalongannya ngirim ke Cipulir, iya pakai bank. Begitu. Apalagi pakai lewat online lagi, iya bayarnya pakai bank. Jadi enggak kayak begitu, sehingga Muslim jangan sampai menjadi susah diri. Begitu susah diri. Dia bisnis online mau boleh, ini boleh, gitu, tapi abang dia bilang haram. Ya enggak begitu. Akhirnya banyak Muslim yang terjebak pada keluar dari bank, akhirnya dia bingung akhirnya kerja apa ini. Begitu, karena ngertinya pada bagian ekonomi. Ini gara-gara ada yang ngajar salah, dia global, memangkas, tidak mengurai apa itu perbankan, apa obligasi, apa saham. Ini masing-masing punya kajian tersendiri di dalam kajian hukum Islam. Tapi ngaji kita ini tentang tasawuf sebetulnya malam hari ini. Tapi namanya ditanya, ya kan kita kudu jawab semampu kita. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sekelumit ini ada manfaatnya. Secara gambaran saja, kami tidak bisa meluaskan tentang perbankan karena waktu yang tidak ada. Tapi sekelumit ini saudara bisa gambarin, jadi enggak gampang-gampang mutusin sesuatu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, demikian taklim kita.